Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang dibintangi Will Smith dan Martin Lawrence yang berjudul Bad Boys for Life. Cerita diawali dengan adegan kejar-kejaran antara polisi dengan mobil sport yang dikendarai oleh Mike dan juga Lucas. Mereka mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Sampailah mereka di sebuah rumah sakit. Yang tidak diduga, ternyata mereka ugal-ugalan untuk menemui cucu dari Lucas yang baru saja lahir. Cerita pun dimulai. Scene berpindah pada seorang napi yang bernama Isabel Aretas di sebuah penjara wanita di Santa Maria, Meksiko, yang sedang mencoba melakukan pelarian diri dengan membunuh sipir penjara. Pelarian tersebut dibantu oleh anaknya yang bernama Armando. Ayah Armando adalah seorang bandar narkoba yang sudah tewas di penjara beberapa tahun lalu. Isabel dan Armando sedang melakukan balas dendam kepada orang-orang yang terlibat dalam kematian ayahnya. Dimulai dengan mengambil uang peninggalan ayahnya dan merekrut anggota untuk membantunya membalaskan dendam ayahnya. Scene berpindah kembali kepada Mike dan Lucas yang berada di sebuah bar bersama Rita. Rita bekerja sebagai polisi yang sama seperti Mike dan Lucas, tapi Rita adalah pimpinan divisi intelijen AMO. Mike dan Lucas melakukan lomba lari untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka di pinggir jalan. Tiba-tiba, Mike ditembak oleh seorang pengendara motor misterius yang membuatnya sekarat. Pengendara motor itu adalah Armando, yang ditugaskan oleh Isabel untuk membuat mentalnya hancur tanpa membunuhnya sebelum semua orang yang ditargetkan mati. Dimulai dari jaksa hukum. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Mike sudah kembali sehat dan mulai pulih kembali. Mike meminta izin kepada pimpinannya untuk menangkap pelaku atas penyerangan dirinya. Namun, ditolak dan mengalihkan kasus ini ke AMO. Kini, Mike mencoba mengajak Lucas untuk membantunya menangkap pelakunya. Tapi Lucas juga menolaknya karena ia ingin segera pensiun. Armando yang mengetahui kalau Mike masih hidup mencoba memancing kepolisian dengan mengunggah video penembakan Mike malam itu. Hal itu membuat Mike semakin kesal. Datanglah Rita menemui Mike dan mengatakan kalau masalah ini biar AMO yang mengurusnya. Mike tidak mendengarkan dan mencoba menangkap pelaku sendirian. Dimulai dengan menemui seorang penjual daging mantan gangster. Dan dia mendapatkan informasi kalau senjata yang dipakai pelaku penembakan didapatkan dari Boxer Crazy. Mike menyampaikan informasi itu kepada pimpinannya. Kemudian dia menyetujuinya. Tapi dengan syarat, Mike harus bergabung dengan AMO hanya sebagai konsultan. Mike bersama AMO menyelidiki sebuah tempat yang diduga akan digunakan sebagai transaksi senjata ilegal milik Boxer Crazy. Karena menyadari ada yang tidak beres, Mike pun bergegas masuk ke dalam bangunan itu. Terjadilah adegan tembak-menembak yang mengakibatkan tewasnya Boxer Crazy. Scene berpindah pada Lucas yang ditelepon oleh Remy yang merupakan gangster, meminta perlindungan Lucas karena dia sedang diincar oleh Armando. Sedangkan Mike sedang dimarahi oleh pimpinannya dan AMO karena melakukan tindakan gegabah yang mengakibatkan tewasnya Boxer Crazy. Mike menjawab ajakan Lucas untuk membantu Remy. Sesampainya di sana, mereka melihat Remy tewas terjatuh menimpa mobil milik Lucas. Mike pun naik dan mencoba menangkap Armando sebelum dia lolos. Mike sempat mencoba melihat wajah Armando dengan membuka helmnya. Namun, Armando berhasil melarikan diri. Isabel kembali mengingatkan Armando agar jangan dulu membunuh Mike sebelum dia menyuruhnya. Keesokan harinya,
Mike bersama pimpinannya mengobrol dengan melihat pertandingan basket. Saat setelah selesai, Mike menuju parkiran bersama pimpinannya. Yang tak diduga, Armando menembak pimpinan Mike dengan sniper dari jarak yang jauh. Akhirnya, Mike dan Lucas memutuskan untuk bersatu kembali menuntaskan kasus ini. Sementara itu, Isabel sudah mengizinkan anaknya untuk membunuh Mike. Tim Amo mengetahui siapa yang memesan peluru milik Boxer Gracie. Orang itu bernama Zualo. Kemudian, mereka semua melakukan rencana penangkapan Zualo di sebuah klub malam. Namun, Zualo yang sudah mengetahuinya mencoba kabur dari tim Amo. Mike bersama Lucas melakukan pengejaran kepada Zualo dan berhasil menjatuhkannya. Namun, saat mau membawanya pergi, rekan Armando yang sudah mengetahui Zualo dalam kejaran mereka mencoba membantu Zualo dengan menyerang mereka berdua. Untungnya, tim Amo datang dan menyelamatkan Lucas dan Mike. Namun, Zualo berhasil kabur. Mike dan Lucas kembali melakukan pengajaran kepada Zualo dengan mengendarai motor milik rekan Armando. Mike dan Lucas diikuti dari belakang oleh gangster itu. Terjadilah adegan tembak-menembak di sepanjang jalanan Miami. Tiba-tiba, muncul sebuah helikopter yang menyerang mereka dari depan. Ada Armando di helikopter itu yang mencoba membantu Zualo kabur. Mike dengan cepat melompat ke tangga helikopter itu. Armando malah menembak Zualo jatuh dari helikopter dan berkata, "Hasta el fuego." Lucas membantu menembaki helikopter dari bawah dan membuat Mike terjatuh di laut. Singkat cerita, Mike meminta salah satu anggota Amo untuk menyadap HP milik Zualo yang ia rampas tadi, dan berhasil mengetahui kalau pelakunya ialah Isabel Aretas. Mike menceritakan ke Lucas bahwa pelaku tersebut adalah anaknya, di mana 20 tahun yang lalu Mike menjalani misi untuk menangkap pengedar narkoba, yaitu Isabel dan suaminya. Mike saat itu menyamar menjadi supir pribadi Isabel dan jatuh cinta kepadanya. Namun, Isabel dan suaminya tetap dijebloskan ke penjara. Ternyata, Isabel hamil atas perselingkuhannya dengan Mike dan melahirkan Armando di penjara. Dia pergi sendiri ke Meksiko untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, Lucas mengikutinya karena tidak bisa tinggal diam jika sahabatnya pergi sendiri. Isabel menghubungi Mike untuk menemuinya di rumahnya. Dan ternyata, Lucas mengundang Amo untuk ikut dalam misi ini tanpa diketahui oleh Mike. Setibanya Mike di rumah, dia disambut oleh Isabel. Menyadari ada kamera tersembunyi di kalung Mike, dia pun merusak kalung itu. Setelah itu, Armando muncul dan menodongkan pistol ke Lucas yang mencoba menyusul Mike. Dan tiba-tiba tim Amo ikut masuk ke dalam rumah itu. Pertempuran pun tak terelakkan. Kini, tinggal tersisa Isabel dan Armando yang mencoba kabur memakai helikopter. Lucas menembaki pilot helikopternya dan membuatnya terjatuh ke dalam rumah serta memicu ledakan dan kebakaran. Mike mengatakan kepada Armando bahwa dia adalah anaknya. Armando yang tidak percaya terus mengejar Mike, namun Mike tidak menyerang balik. Kemudian, Armando bertanya kepada ibunya, apakah yang dikatakan Mike itu benar. Isabel diam dan menodongkan pistol ke arah Mike.
namun tembakannya malah mengenai Armando. Dari belakang, Rita menembak Isabel dan membuatnya jatuh ke dalam kebakaran itu hingga ia tewas. Mike dan Lucas membopong Armando keluar dari rumah itu. Singkat cerita, setelah menyelesaikan misi itu, mereka berpesta untuk merayakannya. Mike dan Lucas telah sepakat untuk pensiun setelah menyelesaikan misi tersebut. Mereka pun bahagia dengan kehidupannya masing-masing.